Tahniah, Malaysia berjaya mengikat gergasi Asia, yaitu Sri Lanka. Something fishy, kenapa bisa seri dengan Sri Lanka? Kalau Thailand atau Vietnam itu masuk akal, ini Sri Lanka. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin membahas terkait dengan gagalnya Malaysia. Gagal lolos U20 di Piala Asia 2025 yang sepatutnya akan berlangsung. Di mana tim daripada ASEAN ini hanya 2 tim yang lolos, yaitu Indonesia dan juga Thailand. Thailand walaupun semalam kalah 1-0, tetapi Thailand dari segi selisih gol itu masih menang dan lolos ke Piala Asia. Jadi di ASEAN ini hanya Indonesia dan juga Thailand. Vietnam, Malaysia, Singapura semua gagal lolos guys. Malaysia semalam seri dengan Sri Lanka. Kalau Malaysia menang, sebenarnya Malaysia lolos juga ke Piala Asia, tetapi inilah hasilnya, inilah takdir yang telah ditentukan. Malaysia memang sedih, rasa sedih, kecewa juga. Di menit-menit akhir Sri Lanka bisa mencetak gol dengan kesilapan penjaga gol Malaysia. Sebenarnya penjaga gawang Malaysia ini 2 kali sudah membuat kesilapan lawan Sri Lanka, dan juga ketika melawan Tajikistan juga penjaga gol ini membuat kesilapan. Keluar terlalu jauh daripada tiang gol dan diberi sepakan ataupun lawan Sri Lanka ini tandukan yang melangkaui penjaga gol itu. Jadi kesilapan 2 penjaga gol ini membuat padah kepada Malaysia ya. Apapun kecewa, walaupun kecewa, tetapi tetap saya reda dengan keadaan ini. Mungkin belum rezeki untuk Malaysia lolos ke Piala Asia ini. Perlu ada perubahan, perlu ada penambahbaikan. Segala kekurangan itu perlu dibenahi, dan banyak yang perlu dilakukan oleh Malaysia, dan perlu mencontohi Indonesia dari segi beberapa taktikal permainan, dari segi latihan dan sebagainya. Kalau tidak, kenapa Indonesia bisa lolos, Thailand bisa lolos, Malaysia tidak bisa, walaupun dengan Sri Lanka. Sepatutnya dengan Sri Lanka guys, Malaysia bisa menang 2-3-0. Ini kesilapan daripada pemain-pemain Malaysia yang terlalu menganggap rendah Sri Lanka ini. Jadi pemikiran, minda, emosi pemain ini harus diubah sama sekali. Kalau tidak, Malaysia akan jauh ketinggalan. Oke, yuk kita simak dulu guys komentar fans Malaysia usai timnas Malaysia menahan imbang Sri Lanka di kualifikasi Piala Asia 2025 ini. Yuk kita simak video ini. Permainan sambil ngopi-ngopi guys. Kontra Sri Lanka U20. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir grup E kualifikasi Piala Asia U20 tahun seperti 2025. kekalahan Harimau tidak Malaya lolosnya unggul lebih dahulu di babak Harimau pertama. Muda ini. Sayang keunggulan Malaysia U20 harus berakhir setelah Sri Lanka berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Malaysia U20 harus puas finish di peringkat ketiga di klasemen grup E kualifikasi Piala Asia U20. Dengan begitu, Malaysia U20 juga dipastikan gagal menuju putaran final Piala Asia U20 2025. Sekedar diketahui, timnas Malaysia U20 menempati grup E pada ajang kali ini. Harimau Malaya bersaing dengan Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Sri Lanka. Siap-siap, Konoha akan membahan kita. Malulah woi, kena troll dengan jiran. Orang lain makin lama makin ke depan makin maju. Kita ini masih ambil pengalaman. Kalau macam taraf akar umbi, 10 tahun lagi pun tak akan main di Piala Dunia. Aduh. Padu, Malaysia mampu mengikat Sri Lanka. Padu, Malaysia mampu mengikat Sri Lanka ya. Aduh, malunya kena troll dengan Konoha di halaman sebelah.
Dengan Sri Lanka pun seri, macam mana dengan Vietnam dan Thailand, Indonesia sudah pasti akan kesulitan untuk menghadapinya. Itulah akibatnya dari sikap suka pandang rendah tim lawan, termasuk penyokong dan netizen pun rata-rata menganggap Sri Lanka itu tim yang lemah dan terlalu yakin kita akan menang. Tetap semangat Harimau Malaya, menang kalah dah biasa dalam sebuah pertandingan, jangan menyerah. Biasa kutuk tim negara jiran, sekarang kutuk tim negara sendiri. Harusnya kasih sokongan terus kalau betul penyokong sejati. Kalah menang dan seri itu lumrah di pertandingan. Pemain kebangsaan Malaysia luar biasa bisa menahan imbang Sri Lanka. Indonesia harus banyak belajar agar bisa menahan imbang Sri Lanka. Menjadi bahan canda tawa orang lah. Apa yang Anda harapkan dari perwakilan muda Malaysia, bahkan tidak bisa membuat giliran. Kalau Indonesia bagaimana, lolos atau tidak? Jadi bahan lawak negara tetangga sajalah, tak layak sekalipun dengan tim Sri Lanka, kita patut menang. Dengan Sri Lanka pun tak bisa menang, bagaimana bisa? Konoha dan jiran-jiran tersenyum sinis dari kejauhan. Kau-kaulah kena troll terutama dengan Konoha. Saya tahu kita tidak lolos, tapi hasil ini menjadi lelucon negara tetangga. Harap pemain warisan sajalah. Buat malu saja. Bubar saja, buang duit rakyat. Buat apa main kalau pelengkap jadwal saja? Hawau, gemuk, lemah, semua dalam satu paket. Sri Lanka pun dah sama level dengan Malaysia. Dari junior sampai senior pun kena lauk, mending buat turnamen sendiri, pilih lawan sendiri, wasit sendiri, langsung final tak perlu kualifikasi. Kalau sekuat sekarang ini, melawan Sri Lanka pun tak bisa menang, jangan harapkan ingin ke Piala Dunia nanti. Sekuat Malaysia ini jadi bahan tertawaan seperti badut sirkus. Power sangat Malaysia ini, seri dengan Sri Lanka akan aku ingat sampai bila-bila masa. Tahniah Harimau Muda is the best. Tahniah bola sepak Malaysia sekarang berjaya mencapai level Sri Lanka. Usaha lagi, harap suatu nanti boleh lebih baik dari Sri Lanka. Tak apa-apa Harimau Malaya, yang penting kita percaya tahan imbang Korea Utara. Tahniah buat Harimau mampu menyamai Sri Lanka. Syukur alhamdulillah kita setaraf Sri Lanka. Rindu Harimau Muda A, B, dan C. Akar rumput yang kita miliki sekarang tampaknya menghadapi kegagalan. Harus sadar diri dan mengaku masa depan bola sepak Malaysia memang gelap kalau masih mengharapkan pemain dan pimpinan lokal. Inilah skuad Piala Dunia kalau ikut pelan F30. Memang tak boleh pergi jauh kalau hanya harapkan pemain lokal saja. Suatu kehormatan bagi Harimau Malaya bisa menahan imbang negara skuad Sri Lanka. Seri dengan Sri Lanka setara imbang dengan Korea Selatan atau bahkan lebih baik. Sri Lanka yang masih setara dengan Maladewa dan Timur Leste pun Malaysia tak mampu, dan yang disalahkan pasti pelatih dan pemain, dan mereka masih mempertahankan Midin sebagai ketua FAM. Lucu-lucu pendukung Malaysia. Hamidin out please. Letak jawatan, tolong sangat demi kemajuan sepak bola kita. Bisa-bisanya imbang sama tim juru kunci. Secara menyeluruh FAM gagal dalam pembangunan sepak bola. Tiada pencapaian yang membanggakan untuk skuad muda kita.
Tolong FAM menyadari mereka gagal membentuk pemain muda. Mundurlah dan serahkan tugas ini kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Cukup sudah, cukup untuk memberi alasan. Bermain separuh hati karena sudah pasti akan tersingkir. Pelatih perlu bertanggung jawab. Please letak jawatan. Memang baru segitu level Malaysia. Lawan sepadan Filipina dan Brunei, lawan Timur Leste pun belum tentu menang. Dari fasilitas dan ilmu sepak bola modern yang hebat, tapi hasilnya kurang baik. Di mana salahnya? Manajemen yang buruk, asal main cantik nggak ada finishingnya buat apa? Kami ingin kemenangan, bukan berapa banyak yang mengoper bola. Masa depan Harimau Malaya yang gelap. Terbaik, kita perlu pertahankan kepemimpinan Midin sampai dia dapat gelar Tun. Tahniah, Malaysia berjaya mengikat gergasi Asia, yaitu Sri Lanka. Something fishy, kenapa bisa seri dengan Sri Lanka? Kalau Thailand atau Vietnam itu masuk akal, ini Sri Lanka. Memang patut menggunakan pemain keturunan. Pemain lokal memang tak ada harapan lagi. Diam-diam rupanya kita dah sama level dengan Sri Lanka. Tahniah, Malaysia bisa seri dengan Sri Lanka. Satu peningkatan skuad target Piala Dunia 2030. Untung nggak lihat, soalnya nggak tahu mau kemana. Bahkan tidak bisa menang dengan Sri Lanka. Selevel itu sajalah Malaysia dan Sri Lanka. Sadar diri baru tak sakit hati. Terbaik, kita berjaya mengikat Sri Lanka. Percaya diri itu penting, tapi sadar diri pun penting juga. Pentingnya postur tubuh yang tinggi dalam sepak bola. Oke guys, itu antara fans punya komentar ya, fans Malaysia, termasuk ada nama daripada Thailand tadi dan juga daripada Indonesia sendiri. Nah, jadi komentar ini sebenarnya ini adalah kritikan yang membina kepada pengurusan dalam FAM itu sendiri. Jadi FAM kena berubah. Saya pun melihat ya secara mata kasar bahwa FAM ini perlu dipimpin oleh pengurusan yang baru. Dan kalau saya ingin memilih siapa yang layak untuk berada dalam kepimpinan FAM itu adalah TMJ, Tengku Mahkota Johor, yang mana kelab JDT itu dapat dibina begitu baik sekali 10 tahun berturut-turut memenangi liga di Malaysia ini. Jadi pantas saja TMJ yang sepatutnya layak dan memimpin pasukan Malaysia dari segi pengurusan dan juga apa-apa sekalipun yang berkaitan dengan pemilihan pemain, pemilihan jurulatih ataupun kepala pelatihnya, dan juga sehingga dapat menciptakan suasana baru dalam bola sepak Malaysia ini. Kalau kita melihat kelab JDT ini antara kelab 10 terbaik di Asia sekarang ini, itu dipimpin oleh TMJ. Jadi perubahan ini dalam masa yang sama perlu juga memperbaiki pemain-pemain di kelompok umur, pemain-pemain muda Harimau Malaya. Perlu ada satu dasar ataupun asasnya itu lebih kukuh untuk membina sistem yang baik di masa hadapan. Kalau Malaysia ingin ke Piala Dunia 2030 nanti, contohnya perlu ada blueprint untuk pemain-pemain muda yang ada sekarang ini, yaitu bina asas dulu. Perlu ada kejurulatihan ataupun pelatih-pelatih yang memang layak, yang memang mencintai sepak bola dan tidak mementingkan diri sendiri. Ambil contohlah Sinteyong bersama dengan pengurusan PSSI di bawah Bapak Erick Thohir dan semua pelatih daripada Korea ini
mencintai sepak bola yang ada di Indonesia. Jadi itu perlu dicontohi sebenarnya oleh Malaysia. Kalau tidak, Malaysia akan jauh ketinggalan, guys. Memang dari segi poin yang dia dapat di U20 ini 5 poin, hanya 2 poin. Mereka sebenarnya bisa lolos kalau menang lawan Sri Lanka ini. Tetapi gagal tetap gagal. Nah, itu masalahnya di sini. Main bagus pun seri dengan Korea Utara, kalah oleh Tajikistan itu pun di menit akhir, dan seri dengan Sri Lanka ini itu adalah satu kegagalan. Bagi saya satu kegagalan karena tidak mampu menciptakan kemenangan yang besar kepada tim-tim yang di bawah level ini. Contohlah Sri Lanka itu. Jadi ini memang kegagalan yang sangat besar untuk U20. Bukan saja U20 ya. Sebenarnya di peringkat senior pun, di peringkat U17, U23 dan senior perlu ada pembaharuan daripada segi pelatih dan juga kepengurusan. Sekarang ini daripada segi pengurusan dahulu perlu perubahan. Kalau TMJ dapat memimpin tim Malaysia ini, insya Allah saya pasti Malaysia ini akan bangkit menjadi gergasi ASEAN juga. Nah, itu saya punya pandangan terkait dengan bola sepak di Malaysia ini, guys. Jadi sekali-sekala saya perlu membahas juga terkait dengan bola sepak di Malaysia ini, apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu perubahan. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan-pendapat sendiri ya. Jadi yang seharusnya Malaysia perlu mengikuti jejak Indonesia. Saya ucapkan tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia yang lolos di U20, dan juga dari semua kelompok umur. Indonesia sudah mencipta banyak kejayaan. Itu dari segi fakta ya. Saya tidak membeda-bedakan kedua negara, tetapi kita bercerita, berbahas terkait dengan fakta yang ada. Itu yang perlu, karena kritikan itu membina. Kritikan yang baik itu dia dapat menyelesaikan masalah, dan juga kita mengkritik itu atas dasar fakta dan sesuai dengan situasi yang ada. Jadi untuk membina sepak bola perlu menerima setiap kritikan, sama ada positif ataupun negatif. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sekali lagi tahniah dan selamat untuk Indonesia dan Thailand lolos ke Piala Asia 2025 nanti. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.